Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Enterprise Arsitektur ingin melakukan presentasi yang tujuan untuk mengkonversi mata kuliah dari Enterprise Arsitektur, yaitu membuat proposal mengenai perencanaan Enterprise Arsitektur Sistem Informasi Sekolah. Perkenalkan, saya sendiri bernama Nur Fitri Rahmadanti dan kedua teman saya yaitu Dimas Kurnia Putra dan juga Iko Widya. Pada bagian bulan ini, kami menemukan latar belakang di mana pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa dan pengelolaan sistem pendidikan yang efisien adalah kunci untuk mencapainya. Namun, kenyataannya banyak sekolah di Indonesia yang masih menggunakan metode manual atau sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kehadiran teknologi informasi ini memberikan peluang besar bagi sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Nah, di sini kami menggunakan metode TOGAF ADM, yaitu The Open Group Architecture Framework, yang merupakan salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan membangun arsitektur enterprise, di mana sistem informasi itu memberikan pendekatan yang terstruktur dan juga terintegrasi mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga implementasi arsitektur. Pada penelitian ini juga, kami menggunakan metode TOGAF ADM yang diusulkan sebagai metode untuk merancang arsitektur sistem informasi sekolah, di mana metode ini tidak hanya membantu dalam identifikasi elemen-elemen kunci dalam sistem informasi, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan standar dan juga regulasi yang berlaku. Kemudian untuk landasan teorinya, di sini kami menggunakan konsep arsitektur enterprise, di mana arsitektur enterprise ini adalah sebuah master plan yang bertindak sebagai kolaborator dari beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek perencanaan bisnis, seperti tujuan, visi, misi, dan juga prinsip tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua adalah TOGAF, yaitu The Open Group Architecture Framework, di mana TOGAF ini adalah suatu framework arsitektur untuk perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan, perancangan, dan juga pelaksanaan arsitektur informasi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, eh, kita lanjut ke bab penelitian yang akan disampaikan oleh saudara Koma. Baik, kita masuk ke dalam bab metode penelitian, di mana yang pertama adalah studi pustaka. Data dari pustaka-pustaka sebagai referensi pada tesis ini. Di metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan sebagai referensi dalam analisis rencana strategis sistem informasi ini yang berasal dari jurnal penelitian, publikasi penelitian, serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dalam pengumpulan data, kami menggunakan observasi. Jadi pada metode observasi ini kami melakukan metode pengumpulan data yang diperlukan dalam pembuatan analisis dan rencana strategis dalam studi kasus. Kemudian yang kedua adalah kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tentang kondisi sistem informasi di daerah sekolah kepada responden, diantaranya kepala sistem informasi dan bagian-bagian yang terkait yang jadikan responden. Kemudian ada wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan secara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain dengan bagian administrasi. Akademik bagian ini adalah pengelolaan semua yang berhubungan dengan administrasi akademik yang melayani kebutuhan siswa. Oke, kemudian permodelan TOGAF. Yang pertama adalah preliminary phase, di mana tahapan ini menentukan framework dan ruang lingkup enterprise architecture. Kemudian yang kedua ada architecture vision, di mana tahap ini merupakan tahap penggambaran awal dari pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup yang dirancang. Kemudian ada bisnis arsitektur, di mana tahapan bisnis arsitektur menentukan paradigma Vol 28 nomor 1 Maret 2016 70. Model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis organisasi. Kemudian ada information system arsitektur, fase di mana dibangunnya sistem informasi di mana meliputi dua arsitektur yaitu data dan aplikasi. Kemudian ada teknologi arsitektur di mana tahapan ini mendefinisikan teknologi utama yang dibutuhkan untuk menyediakan dukungan lingkungan teknologi bagi aplikasi beserta data yang akan dikelola menggunakan teknologi tersebut. Kemudian
Yang berikutnya adalah hasil pemodelan dan analisa. Pada langkah hasil ini, penulis menuliskan analisis dengan cara menggabungkan hasil yang diperoleh dari permodelan menggunakan TOGAF. Kemudian bab 4 akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada fase pendahuluan atau preliminary phase. Preliminary phase merupakan tahap awal di mana penyusunan arsitektur enterprise dimulai. Di mana keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini adalah prinsip katalog. Di mana bisa kita lihat yang pertama itu adalah perencanaan arsitektur harus meningkatkan pelayanan pada organisasi. Yang kedua, data dapat diakses sesuai dengan hak asasnya. Dan yang ketiga, aplikasi atau sistem informasi harus berbasis multi platform. Selanjutnya ada arsitektur visi. Dalam analisis value chain dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Bisa dilihat di dalam diagram value chain sendiri. Pertama ada aktivitas utama, yaitu ada penerimaan siswa baru, proses akademik, dan pelepasan siswa. Kemudian ada aktivitas pendukung, yaitu manajemen tata usaha, manajemen sarana prasarana, perpustakaan, dan laboratorium. Lanjut. Selanjutnya adalah arsitektur bisnis, di mana di sini ada diagram yang menunjukkan arsitektur bisnis atau proses bisnisnya. Di mana yang pertama ada penerimaan siswa baru, kemudian proses akademik, dan pelepasan siswa, yang merupakan bagian dari proses bisnis inti. Kemudian dalam proses akademik sendiri, ada proses bisnis pendukung, ada manajemen tata usaha, manajemen sarana prasarana, laboratorium, dan perpustakaan. Lanjut. Selanjutnya adalah arsitektur sistem informasi. Jadi untuk mendukung proses bisnis terdapat arsitektur sistem informasi yang bertujuan untuk melakukan identifikasi kebutuhan sistem informasi bagi organisasi yang akan dilanjutkan dengan perancangan arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Yang pertama ada arsitektur data. Di sini bisa dilihat di mana dalam entitas bisnis ini ada penerima siswa baru, ada panitia PDB, calon siswa baru, persyaratan seleksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses akademik, di mana ada kalender akademik, guru, siswa, wali kelas, kurikulum, dan sebagainya. Selanjutnya ada pelepasan siswa, ada jenis pelepasannya, yaitu ada siswa lulus, siswa keluar, siswa pindah, dan ijazah raport. Kemudian ada manajemen tata usaha, di mana di sini ada guru, tenaga pendidik, tenaga kerja honorer, jabatan, dan honor tenaga kerja. Kemudian laboratorium, di sini ada jadwal praktikum, SOP, inventaris aset, dan praktikan. Selanjutnya ada perpustakaan, ada anggota peminjaman, pengembalian buku, dan lainnya. Terakhir ada manajemen sarana prasarana. Di sini ada inventaris aset, pengadaan, dan laporan aset. Kemudian untuk arsitektur aplikasi yang sudah kita identifikasi, yang pertama untuk proses bisnis penerimaan siswa baru, di mana ini ada aplikasi terulang, aplikasi pengolahan tes, aplikasi pembayaran iuran sekolah. Kemudian untuk proses akademik, di sini ada aplikasi administrasi kesiswaan, aplikasi penjadwalan, aplikasi administrasi PBM, dan aplikasi pelaporan akademik. Untuk pelepasan siswa, ada aplikasi alumni dan aplikasi rapor dan ijazah. Untuk manajemen data usaha, ada aplikasi kepegawaian, aplikasi absensi, dan aplikasi pelaporan data usaha. Selanjutnya dalam proses bisnis di laboratorium, terdapat aplikasi administrasi laboratorium. Kemudian di perpustakaan ada aplikasi pendaftaran anggota, aplikasi pengelolaan buku, aplikasi peminjaman, dan pengembalian buku. Dan terakhir ada untuk manajemen sarana dan prasarana, di mana ini akan ada aplikasi inventaris dan aplikasi monitoring. Terakhir ada arsitektur teknologi. Ini merupakan rancangan mengenai teknologi yang mendukung versi arsitektur. Misalnya di sini ada topologi jaringan di sekolah. Ini ada permisalan di mana itu ada internet, yang kemudian akan ada ke firewall, router, switch, kemudian dikelola oleh PC admin, kemudian dari switch ini akan dibagikan ke berbagai switch, di mana ada switch ke lab,
komputer, switch ke ruang kepala sekolah, dan ke kelas-kelas juga ada switch yang nantinya akan dibagikan ke access point. Lanjut. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Komang. Baik, masuk ke dalam kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perencanaan enterprise arsitektur untuk sistem informasi sekolah dengan menggunakan TOGAF ADM, dapat disimpulkan bahwa penerapan arsitektur yang terstruktur dan terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional di lingkungan pendidikan. TOGAF ADM yang terdiri dari 9 fase memberikan panduan yang jelas dan sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi sekolah. Penerapan TOGAF ADM di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menyediakan data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai proposal konstruksi mata kuliah dari Enterprise Arsitektur. Mohon maaf apabila ada salah dan kesalahan dalam bertutur kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.